Halo, apa kabar? Kemarin kita sudah belajar tentang purpose. Lalu, bagaimana cara kamu untuk bisa mencapai purpose itu? Dipersiapkan dengan baik. Tapi, gimana caranya? Planning. Ya, itu dia. Tapi, apa sih sebenarnya planning itu? Apa planning sangat dibutuhkan? Bagaimana cara menyusun planning yang efektif? Lalu, bagaimana jika hidup kita tidak punya planning? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh sebagian besar dari kalian. Iya kan? Planning adalah suatu proses perencanaan untuk menentukan hal-hal apa saja yang ingin kita capai. Planning tidak melulu tentang beberapa rencana kita pada puluhan tahun mendatang. Planning dapat kita susun mulai dari hal-hal kecil seperti kegiatan kita sehari-hari. Besok mau ngapain ya? Setelah kuliah nanti, aku mau ngerjain tugas yang mana dulu ya? Dan lain sebagainya. Terkadang, untuk sehari-hari saja, kita masih bingung mau merencanakan kegiatan apa. Berencana. Menyusun atau membuat list kegiatan yang akan kita lakukan atau biasa kita menyebutnya to-do list. Lalu, untuk apa sih planning ini? Coba bayangkan, kalau kamu adalah seorang presiden yang mempunyai jadwal dan kegiatan yang sangat padat, namun tidak punya planning sehari-hari. Apakah seluruh kegiatan akan berjalan lancar? Atau misalkan pada sebuah acara besar konser idola kita, jika acara itu tidak disusun secara baik dan benar, apakah juga bisa berjalan dengan lancar? Tentunya tidak, bukan? Planning dibuat agar kegiatan yang kita lakukan itu dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Dan dengan adanya planning, purpose atau goals yang sudah kita inginkan pasti juga akan lebih mudah untuk tercapai. 5 tips mengatur waktu kuliah online. Yang pertama, urutkan prioritas kegiatan. Kiat paling utama dalam mengatur waktu kuliah online adalah menentukan skala prioritas. Tentu saja, prioritas pertama adalah mengikuti kelas online bersama dosen dan teman-temanmu. 2. Belajar mandiri. Jika urusan belajar sudah selesai, kamu bisa membantu pekerjaan rumah. Kelas online bukanlah penghalang untuk tidak melakukan pekerjaan rumah ya. Bisa-bisa kamu diusir dari rumah karena tidak peduli dengan lingkungan rumah atau bahkan terlalu asik di depan komputer. Tips yang kedua, susun rencana dan agenda kegiatan. Setelah menentukan skala prioritas, hal berikutnya yang dilakukan adalah menyusun jadwal kuliah online dan rencana di hari itu dengan cara menyusun to-do list. Aplikasi reminder akan sangat membantu dalam pembuatan to-do list ini. Tips yang ketiga, kerjakan tugas seusai semua kelas. Mengerjakan tugas yang diberikan dosen seusai kamu mengikuti seluruh kelas pada hari itu. Kuliah online memang membuat tugas menjadi terasa sangat berat dan menumpuk. Banyak dosen yang memberikannya secara kontinu dan tanpa henti. Nah, supaya tidak merasa dikejar deadline, cara yang dapat kamu lakukan agar tetap bisa menikmati malam minggu, yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan di pagi hari, dikerjakan pada malam hari, atau pada saat jam kuliah sudah berakhir agar lebih cepat. Tenang saja, walaupun tugas menumpuk, kamu masih punya waktu refreshing kok. Tips yang keempat, jangan lupakan kebutuhan relaksasi dan istirahat. Tidak bisa dipungkiri kalau kuliah online sangat melelahkan, sehingga tubuh kita juga butuh istirahat. Lihat kembali planning yang sudah kamu susun. Apakah ada jadwal di mana kamu bisa beristirahat? Jika belum ada, cobalah menyusun ulang planning yang sudah kamu buat agar tetap tersedia waktu untuk kamu beristirahat. So, don't forget to take a break ya teman-teman. Tips yang kelima,
Tutup semua browser atau website yang mengganggu kuliah online. Ayo, siapa nih yang sering membuka website lain yang tidak berkepentingan selama kelas online? Membuka website-website yang tidak berhubungan dengan kelas online di jam kuliah akan membuat fokus kalian terganggu, teman-teman. Apalagi kalau yang dibuka adalah drakor. Bukannya memperhatikan dosen, tetapi fokusnya ke opa-opa. Yuk teman-teman, susun planning kalian dari hal-hal kecil untuk hidup yang lebih tertata di masa mendatang.